Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Maisanah MPDI selaku dosen pengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis, saya di sini Ahmad Fikri Ekal akan mempresentasikan hasil makalah saya yang bertemakan metode remedial teaching dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian remedial teaching. Remedial teaching berasal dari kata remedy dalam bahasa Inggris yang artinya menyembuhkan. Istilah remedial pada mulanya adalah kegiatan mengajar untuk anak luar biasa yang mengalami berbagai hambatan. Jadi semua anak adalah luar biasa, tetapi untuk memudahkannya, untuk memberi langkah ketika dia mempunyai hambatan, kita mempunyai metode yaitu remedial. Maka remedial teaching itu adalah bentuk khusus pengajaran yang berfungsi untuk menyembuhkan, membetulkan, atau membuat menjadi baik. Remedial teaching atau pengajaran perbaikan merupakan upaya untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau kelompok siswa tertentu lebih mampu mengembangkan dirinya sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang terorganisasi, terarah, terkoordinasi, dan terkontrol, dengan lebih memperhatikan taraf kesesuaiannya terhadap keragaman kondisi objektif individu atau kelompok siswa yang bersangkutan, serta daya dukung sarana dan lingkungannya. Kemudian, tujuan remedial teaching. Tujuan remedial teaching berbeda dengan pengajaran biasa. Yang pertama yaitu korektif. Artinya dalam pengajaran remedial dapat diadakan pembetulan atau perbaikan. Sedangkan dalam pelaksanaan proses belajar dan pembelajarannya mudah diikuti dan dipahami oleh siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih baik. Yang kedua yaitu pemahaman. Artinya dari pihak guru, siswa, atau pihak lain dapat memahami siswa. Dari pihak guru dapat memahami siswa. Fungsi pemahaman pada dasarnya memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap siswa yang kondisi dirinya dalam belajar, baik dari segi potensi, keterampilan, sampai pada permasalahan dan hambatan belajar. Yang ketiga yaitu penyesuaian. Artinya pengajaran remedial berusaha membantu mengatasi kesulitan belajar siswa dengan cara menyediakan atau menambah materi pelajaran. Kemudian yang keempat adalah pengayaan. Maksudnya pengajaran remedial dapat memperkaya proses belajar mengajar. Yang kelima adalah akselerasi. Maksudnya pengajaran remedial dapat mempercepat proses belajar baik dari segi waktu maupun materi. Yang terakhir, yang keenam yaitu terapeutik. Secara langsung maupun tidak langsung membantu siswa menyembuhkan bentuk-bentuk gangguan atau hambatan yang ada pada siswa dalam belajar. Kemudian yang C yaitu jenis-jenis pendekatan dalam remedial teaching. Yang pertama, pendekatan kuratif, yaitu yang lebih mengarah pada upaya penyembuhan. Pendekatan kuratif akan dilaksanakan setelah program pembelajaran pokok berakhir dan dievaluasi. Hasil evaluasi akan menunjukkan siapa siswa yang kurang mampu mengikuti dan menguasai materi dengan tuntas, baik sebagian materi pelajaran maupun keseluruhannya. Yang kedua yaitu pendekatan preventif. Pengajaran remedial dengan pendekatan preventif akan diberikan kepada siswa yang berpotensi dan diduga mengalami kesulitan dalam program pembelajaran yang harus ditempuhnya. Yang ketiga yaitu pendekatan pengembangan, yang menekankan pada pengembangan lebih pada proses pembelajaran yang diberikan agar siswa dengan sendirinya dapat segera mengatasi hambatan-hambatan belajar yang dialami selama proses pembelajaran. Kemudian yang D, prosedur
pelaksanaan remedial teaching. Yang pertama yaitu penelaahan kembali kasus. Merupakan langkah awal yang sangat penting, bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi siswa dan permasalahannya secara jelas serta kemungkinan cara pemecahannya. Kemudian yang kedua, pemilihan alternatif tindakan. Sebagai kelanjutan atas dilakukan usaha untuk menentukan karakteristik kasus yang ditangani tersebut. Kemudian yang ketiga, pemberian layanan khusus bimbingan dan konseling tujuan utama. Yang keempat yaitu pelaksanaan kegiatan remedial. Yang kelima, pengukuran kembali hasil belajar. Dan yang keenam, reevaluasi dan radiagnostik hasil pengukuran prestasi siswa. Pada langkah kelima kemudian ditafsirkan dan dibandingkan sesuai dengan cara dan kriteria atau norma pembelajaran pada umumnya. Demikian presentasi dari saya dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.